Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita tetap sehat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Agung Nugroho NPM 3220110003, mahasiswa Universitas IFET Semarang, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal dari materi hukum dasar kimia, elektrokimia, dan bahan bakar. Oke, sudah saya siapkan soal dan jawabannya. Untuk nomor 1, jika diketahui persamaan reaksi A plus B akan terbentuk persamaan C dan D. Diketahui massa A 3 gram, massa B 5 gram, sedangkan massa C yang terbentuk 4 gram. Tentukan massa D yang dihasilkan. Oke, pada soal nomor 1 ini kita menggunakan hukum kekekalan massa yang bunyinya massa total per reaksi sama dengan massa total produk. Oke, ini sudah kita tulis ya. Massa A 3 gram, massa B 5 gram, massa C 4 gram. Ditanya massa D. Oke, untuk massa A plus massa B itu merupakan total per reaksi, sedangkan untuk massa C plus massa D itu total produk. Oke, setelah itu kita masukkan massa dari A, B 5 gram, C 4 gram, massa D belum diketahui. Selanjutnya mencari massa D, yaitu dengan menambahkan ataupun menjumlahkan massa A plus massa B kemudian dikurangi massa C. Ini 3 plus 5 sama dengan 8, kemudian kita kurangi 4. Jadi hasilnya 4 gram untuk massa D. Selanjutnya yaitu sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Oke, untuk nomor 2 ini masih sama dengan menggunakan hukum kekekalan massa yang bunyinya massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Oke, reaksinya kita tulis Fe plus S menghasilkan FeS ataupun besi sulfida. Fe belum diketahui, S diketahui 3,2, FeS diketahui 8,8. Oke, kita mencari Fe dengan cara 3,2 gram ini kita pindah ruas ke kanan, jadi menjadi min. Kemudian kita masukkan 8,8. Jadi 8,8 dikurangi 3,2 hasilnya 5,6 gram. Jadi logam besi yang telah bereaksi yaitu 5,6 gram. Oke. Selanjutnya nomor 3. Pada P dan T yang sama terjadi reaksi 2SO2 plus O2 sama dengan 2SO3. Jika diketahui volume gas SO3 yang dihasilkan adalah 10 liter, tentukan volume gas O2 yang telah bereaksi. Oke. Volume yang sudah diketahui ini yaitu volume SO3. Kemudian volume yang dicari itu volume dari gas O2. Oke. Untuk mencari volume O2, kita tulis koefisien O2 dibagi koefisien SO2, kemudian kita bagi volume dari SO3. Mohon maaf ini salah ketik ya. Kemudian kita ketahui bahwa koefisien dari O2 itu 1, sedangkan koefisien dari SO2 adalah 2. Kemudian volume dari SO3 itu 10 liter. Jadi kemudian kita kalikan setengah dikali 10 sama dengan 5 liter. Jadi volume dari oksigen, gas ataupun gas O2 itu 5 liter. Oke. Selanjutnya nomor 4.
soalnya yaitu berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana agar semua gas butana tersebut habis bereaksi. Oke. Nomor 4 ini menggunakan hukum Gay-Lussac yang bunyinya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Oke. Reaksi yang terjadi C4H10 plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Kemudian kita setarakan 2 menjadi C menjadi 2C4H10 plus 13O2 sama dengan 8CO2 plus 10H2O. Oke. Untuk mencari volume gas oksigen diperoleh melalui perbandingan koefisien dengan gas butana. Ini untuk mencari gas O2. Koefisien O2 dibagi koefisien C4H10 dikali NC4H10. Oke. Koefisien O2 kita ketahui 13. Koefisien C4H10 itu 2. Kemudian NC4H10-nya 5 liter. Kemudian kita kalikan. Menjadi hasilnya 32,5 liter. Oke. Selanjutnya nomor 5. Senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan massa Fe banding S sama dengan 7:4. Bila 15 gram besi dan 2 gram belerang dibentuk menjadi senyawa besi sulfida, berapa massa besi sulfida yang dapat terjadi? Ini kita tulis Fe plus S sama dengan FeS. Untuk Fe 15 gram, sedangkan untuk S 2 gram. Oke, selanjutnya perbandingan massa Fe banding S yaitu 7:4. Mohon maaf. Oke. Massa Fe 15 gram dan massa S 2 gram tidak sesuai dengan perbandingan 7:4. Massa Fe akan berlebihan, jadi kita harus mencari Fe-nya. Oke. Massa S sama dengan 7 dibagi 4 dikali 2 gram sama dengan 3,5 gram. Jadi massa Fe-nya 3,5 gram. Oke. Massa Fe plus massa S sama dengan massa FeS. Oke, untuk mencari massa FeS ataupun besi sulfida yaitu 3,5 massa dari Fe ditambah massa dari S yaitu 2 gram. Kita jumlahkan sehingga hasilnya diketahui 5,5 gram. Oke. Selanjutnya nomor 6. Gas hidrogen yang volumenya 10 liter direaksikan dengan gas oksigen yang volumenya 10 liter membentuk uap air dengan persamaan reaksi H2 plus O2 sama dengan H2O. Bila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berapa volume maksimum uap air yang dapat dihasilkan? Oke. Pertama, setarakan terlebih dahulu reaksinya. Jadi ini ya reaksinya ini jadi 2H2 plus O2 sama dengan 2H2O. Sudah diketahui volume gas hidrogen itu 10 liter, volume gas oksigen itu juga 10 liter. Oke. Menurut hukum Gay-Lussac, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Sudah diketahui perbandingan koefisiennya yaitu 2:1:2. Maka dari perbandingan volume H2O akan sama dengan volume H2 yaitu 10 liter. Jadi volume dari H2O yaitu 10 liter. Selanjutnya yaitu nomor 7 untuk setarakan reaksi redox berikut Fe pangkat 2 plus Cr2
O7 pangkat 2 min sama dengan Fe 3 pangkat 3 plus Cr3 plus jika reaksi dilakukan dalam suasana asam. Oke, pertama kita bagi reaksi lengkap tersebut ke dalam setengah reaksi, yaitu Fe pangkat 2 plus sama dengan Fe pangkat 3 plus. Untuk Cr2O7 pangkat 2 min sama dengan Cr3 plus. Selanjutnya, kita setarakan masing-masing setengah reaksi tersebut dengan aturan yang sudah ada dalam suasana asam. Oksidasi Fe 2 plus E min. Reduksi Cr2O7 pangkat 2 min plus 14H pangkat plus 6E pangkat min sama dengan 2 Cr pangkat 3 plus 7H2O. Oke. Setelah ini kita gabungkan setengah reaksi tersebut dalam reaksi total, yaitu hasilnya 6 Fe pangkat 2 plus Cr2 O7 pangkat 2 min plus 14H pangkat plus sama dengan 6 Fe pangkat 3 plus 2 Cr pangkat 3 plus 7H2O. Oke, itu ini merupakan soal dari materi elektrokimia. Oke, selanjutnya nomor 8, ini sudah masuk pada materi bahan bakar. Bahan bakar bensin nomor 8 ya. Bahan bakar bensin memiliki berbagai bilangan oktan. Jika pada bensin terdapat bilangan oktan 92, maka bensin tersebut tersusun atas. Oke, jawabannya. Bilangan oktan 92 itu menunjukkan kualitas bensin yang baik. Itu contohnya bensin pertama. Itu bilangan oktannya sudah 92. Karena ia mengandung isoktana lebih banyak dibandingkan N-heptana. Jika nilai oktannya 92, maka mengandung isoktannya 92% dan heptananya 8%. Tuh. Selanjutnya nomor 9. Senyawa pembanding yang dilakukan untuk menentukan bilangan oktan adalah N-heptana dan isoktana. Berapa ketentuan N-heptana dan isoktana? Ini jawabannya. Isoktana diberikan nilai oktan 100 dikarenakan menimbulkan ketukan paling sedikit, sedangkan untuk N-heptana diberi nilai oktan 0 dikarenakan menimbulkan ketukan yang lebih banyak daripada isoktana. Oke. Selanjutnya nomor 10 ataupun yang terakhir. Apa dampak negatif dari timbal yang ditambahkan pada bensin? Oke, jawabannya ini. Timbal yang dimasukkan ke dalam bensin sebagai zat adiktif ataupun tetraethylat akan menimbulkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Timbal yang tercemar di udara jika terhirup oleh manusia akan menimbulkan penyakit seperti rusaknya sumsum tulang belakang, kerusakan sel otak, iritasi pada saluran pernapasan, dan gangguan kerja enzim. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.